Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falihan Naya dari kelas FA 222. Saya izin menjelaskan materi mengenai pengembangan produksi obat. Masuk ke tahapan pengembangan obat dan jumlah senyawa. Jadi tahapan pengembangan obat dari penelitian dasar hingga obat disetujui menunjukkan penurunan jumlah senyawa yang berhasil melalui setiap tahap. Dimulai dengan lebih dari 20.000 senyawa pada penelitian dasar, kemudian 5.000 sampai 20.000 pada penemuan obat, 250 pada penelitian praklinis, 5 pada penelitian klinis, hingga akhirnya hanya satu senyawa yang menjadi obat yang disetujui. Selanjutnya, metode pengujian dan struktur kimia. Berikut adalah berbagai metode pengujian yang digunakan dalam pengembangan obat, yaitu ada in silico, in vitro, in vivo dengan subkategori murin dan other species untuk hewan uji, uji klinis, dan persetujuan klinis. Selanjutnya, 5 fase pengembangan obat berdasarkan model Thermo Fisher Scientific. Dimulai dari penemuan dan pengembangan, penelitian praklinis, penelitian klinis, tinjauan FDA, dan pemantauan keamanan pasca pasar FDA. Selanjutnya, perjalanan obat dari pertanian ke apotek dan tantangan yang menyebabkan kekurangan obat yang persisten. Tantangan yang diidentifikasi meliputi yang pertama itu ada pertanian. Agrikultur tidak dapat mendukung perubahan cepat dalam permintaan dan prosesnya sangat rentan serta tidak dapat diprediksi. Lalu selanjutnya formulasi. Bahan aktif obat dan eksipien digabungkan untuk menghasilkan obat jadi. Lalu distribusi global. Masalah transportasi dan logistik berkontribusi pada kekurangan. Lalu sampai ke apotek, masalah pengiriman dan kurangnya staf apotek dapat menunda pengobatan. Selanjutnya, bahan baku dalam proses sintetik dan biologi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sintesis kimia, melibatkan penggunaan bahan kimia seperti reagen, pelarut, dan katalis, kemudian pemurnian, penyimpanan bahan obat, formulasi, pengisian, dan pengemasan. Lalu biologi atau cell culture melibatkan media, bahan kimia, dan bioreaktor sekali pakai, kemudian pemurnian, penyimpanan bahan obat, formulasi, pengisian, dan pengemasan. Selanjutnya, skala produksi obat menggunakan konsep scale up. Jadi, proses ini tuh melibatkan peningkatan skala dari laboratorium menuju skala pilot dan akhirnya ke skala industri yang ditandai dengan peningkatan kekuatan dan besaran. Selanjutnya, tahapan pengembangan proses, scale up, dan manufaktur custom. Yang pertama itu adalah proses development atau pengembangan proses dimulai dari skala laboratorium. Alasannya meliputi efisiensi biaya, skalabilitas, dan keberlanjutan. Caranya itu melalui transfer teknologi, pengembangan, dan optimasi. Lalu selanjutnya scale up. Alasannya adalah kelayakan ekonomi, ketahanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Caranya dengan menggunakan peralatan industri, validasi, produksi sampel, dan kualitas produk. Selanjutnya custom manufacturing atau manufaktur custom. Alasannya untuk demonstrasi, pengenalan pasar, mendapatkan pengalaman produksi, dan persiapan untuk produksi industri. Caranya dengan produksi menggunakan peralatan pra-industri yang canggih. Pada tahap laboratorium, proses produksi obat dimulai dengan penelitian dan pengembangan senyawa baru. Sintesis senyawa dilakukan dalam jumlah kecil, biasanya dalam satuan miligram hingga gram. Aktivitas biologis diuji, stabilitas awal diperiksa, dan karakterisasi kimia dilakukan untuk memastikan potensi senyawa sebagai kandidat obat. Setelah senyawa terbukti menjanjikan, proses dilanjutkan ke skala pilot. Formulasi obat dan metode produksinya mulai diuji dalam skala menengah. Tujuannya adalah mengoptimalkan proses, mengevaluasi kestabilan produk, dan memvalidasi bahwa metode produksi dapat diterapkan secara berulang dengan hasil yang konsisten. Lalu tahap akhir adalah produksi skala industri, di mana obat diproduksi dalam jumlah besar untuk distribusi. Proses dilakukan menggunakan mesin otomatis dengan standar tinggi, mengikuti pedoman Good Manufacturing Practice atau GMP. Fokus utamanya adalah memastikan efisiensi, mutu, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi obat agar layak diedar dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah diagram alir yang mengklasifikasikan bentuk sediaan obat dan berbagai rute pemberiannya. Rute pemberian meliputi oral, topikal, rektal, parenteral, inhalasi, dan lainnya dengan contoh sediaan spesifik untuk setiap rute, misalnya serbuk, tablet, kapsul, larutan, suspensi, salep, krim, supositoria, aerosol, dan injeksi. Selanjutnya adalah contoh bentuk sediaan obat yang umum, yaitu tablet, kapsul, bubuk powder, larutan oral, dan larutan injeksi. Selanjutnya yaitu stabilitas fitomedicine.
Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakstabilan fisik atau dekomposisi, interaksi kimia dengan wadah, variabilitas komposisi, dekomposisi oleh jamur atau kapang, serangan serangga, ketidakstabilan kimia, interaksi obat, dan faktor lingkungan. Selanjutnya adalah perbedaan in silico, in vitro, dan in vivo. Untuk in silico itu dilakukan dalam pengaturan virtual seperti simulasi komputer. Untuk in vitro dilakukan di dalam gelas yang berarti studi berlangsung di tabung reaksi atau cawan Petri. Lalu in vivo dilakukan di dalam kehidupan yang berarti studi berlangsung di dalam organisme hidup. Selanjutnya, uji in vitro dan in vivo untuk nanopartikel. Uji in vitro ditunjukkan pada sel kultur seperti transformed cell lines dan primary cells. Uji in vivo ditunjukkan pada hewan dengan contoh biodistribusi dan model alternatif yang digunakan. Selanjutnya, fase uji klinis terdapat 4 fase. Fase pertama yaitu fokus utama adalah keamanan, namun terkadang juga menyelidiki kemanjuran atau mekanisme. Fase kedua, efektivitas menjadi faktor yang lebih penting, sementara keamanan tetap menjadi prioritas. Fase 3 bertujuan untuk menghasilkan data yang cukup untuk persetujuan regulasi terapi baru. Fase 4 untuk memahami keamanan dengan lebih baik dalam populasi yang lebih luas atau subkelompok spesifik setelah terapi disetujui. Selanjutnya adalah regulasi BPOM. Berikut adalah situs web resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia yang berkaitan dengan regulasi. Selanjutnya adalah kekayaan intelektual atau Kemenkumham. Berikut adalah situs web resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang menjelaskan tentang kekayaan intelektual. Lalu yang terakhir adalah aplikasi teknologi dalam pengembangan obat dan kesehatan. Yang pertama ada kedokteran personal, meliputi obat generik dan optimasi pengobatan. Lalu ada asisten kesehatan virtual, meliputi chatbot bertenaga AI, dan peningkatan aksesibilitas. Lalu ada pencitraan medis, meliputi radiologi diagnostik. Lalu ada diagnosis dan prediksi penyakit, meliputi deteksi dini dan penilaian resiko. Lalu yang terakhir ada penemuan dan pengembangan obat, meliputi identifikasi target dan penggunaan kembali obat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.